Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Summa alhamdulillahi rabbil alamin. Summa alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina binikmatil imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mujilisnati ajma'in. Ibu, bapak, para sedherek ingkang tansah kula hormati, alhamdulillah kita unjukaken syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kados kula kala wau matur ngantos ping 3. Rumaos menika nikmat Allah menika luar biasa. Wa in ta'udu nikmat Allah la tuhsuha. Jika kita itu mencoba menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, nggak bisa ngitung. Mau pakai kalkulator, pakai komputer, nggak bisa ngitung. Karena memang kemudian nikmat Allah itu luar biasa. Sayangnya kita sedaya, saya itu seorang rumangsa. Bangun tidur tadi, alhamdulillah Allah paring kesempatan sehat melih. Sementara mungkin sebagian saudara-saudara kita harus tetap sarian di rumah sakit. Saya matur ini kebetulan hari Rabu Kamis itu saya harus di Jakarta menengok saudara saya yang sakit. Saya tuh merasakan orang sakit itu ya betul-betul repot. Alhamdulillah saya kok diberi kemudahan. Makanya begitu saya mendengar saudara saya kan yuk di Jakarta tilik. Untuk apa? Menggembirakan. Ketika ternyata digembirakan, dia kemudian menjadi sehat. Maka kemudian menjadi penting bagi kita jaya tansah kedah saling menggembirakan. Kados pengajian Ahad enjangnya, pengajian Ahad pagi di Masjid Al-Ikhlas. Panitia pasti mencoba menggembirakan seluruh jamaah. Menyediakan tikar, menyediakan kursi, menyediakan ujuan. Ini untuk menggembirakan jamaah yang hadir sehingga kemudian akan mendapatkan banyak hal. Siraman rohani ada, siraman jasmani juga ada. Karena manusia hidup menika tidak pernah bisa lepas dari kebutuhan-kebutuhan itu. Tetapi juga sebagian manusia kadang-kadang kesusu, tergesa-gesa, kepengen kabeh iki langsung brek dinikmati akeh banget. Manusia paling mulia di dunia sinten? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kan manusia paling mulia, kekasih Allah. Mendapatkan cobaan yang juga sangat banyak. Ketika dia lahir, ayahnya sudah meninggal. Masih anak-anak, ibunya Siti Aminah juga meninggal dunia. Sehingga kemudian dia diasuh kakeknya. Tidak lama kemudian kakeknya juga meninggal dunia. Ini kan menunjukkan ujian di awal bagi seorang pribadi yang nantinya akan menjadi sangat mulia. Awit saking menika kita mendapatkan pelajaran saking tarikh Rasulullah. Boten perlu kesusu, boten perlu keseso kalau kita pengen gayuh sejata dulu. Masjid Al-Ikhlas menika napa jujuk sewengi ketika dadi kaya cerita Bandung Bondowoso bangun candi sewengi dadi. Pasti ada tahapan-tahapan yang dilalui agar masjid ini bisa jadi. Bentuk panitia, cari dana, dan kemudian masjid ini sudah dibangun
menapa yen menawi bangun gedung atau masjid itu yang dibangun pertama menapa? Fondasi, urung-urung ada bangun masa gendeng, salah. Ada urutan yang tidak bisa dilompat-lompati. Maka perkembangan umat Islam zaman Rasulullah mulai dari di Mekah sampai periode Madinah pinten tahun. Rasulullah dari periode Rasulullah Madinah, Mekah ngantos Madinah sampai wafatnya Rasulullah pinten tahun. Rasulullah SAW diangkat menjadi nabi pada usia 40 tahun. Wonten Mekah nggih. Rasulullah wafat usia 63 tahun. Jadi ada hampir sekitar 23 tahun Rasulullah itu diangkat bertugas sebagai nabi. Ketika pertama kali menyebarkan Islam di kota Mekah, luar biasa tantangannya. Wonten periode Mekah menika Rasulullah ngantos lebih dari separuh masa tugasnya itu di Mekah, mendapatkan tantangan yang luar biasa, dielek-elek, diancam, sampai dibilang gila dan sebagainya. Itu lebih dari 10 tahun. Sinten ingkang mangertos, ketika Rasulullah lebih dari 10 tahun di Mekah, sebelum periode hijrah ke Madinah, jumlah pengikutnya itu berapa? Kalau bandingkan dengan jamaah Masjid Al-Ikhlas ini, pengawasan ini sudah berlangsung berapa tahun? Kula niku matur menika jamaah luar biasa. Rasulullah SAW manusia yang termulia terkasih dari Allah, mendakwakan Islam di Mekah lebih dari 10 tahun, pengikutnya tidak lebih dari 100. Lah menika kan langkung 100 ingkang rawuh menika. Rawuh meniki mboten wonten sing ngalang-alangi. Lah Rasulullah menika selama 10 tahun dikucilkan, diancam, akan dibunuh, dibilang gila. Itu Rasulullah Muhammad SAW. Tantangannya luar biasa. Tetapi karena sikap ikhlas yang kemudian ditunjukkan Rasulullah menjalankan tugas ini, semuanya menjadi baik. Maka seperti masjid tadi kalau matur, fondasi ini kuat, cor-coran itu kan juga tidak kemudian langsung pasang batu semen, harus ditunggu mengeras juga. Bangun tiang konstruksi, bangun atap, pasang gendeng, kemudian finishing. Ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Menika ingkang sak menika kadang-kadang sebagian umat menika kesesau, kepinginnya juk-juk yo wis rampung, luar biasa. Maka kita perlu mempelajari sejarah Rasulullah menika. 10 tahun tantangannya luar biasa, sehingga berdakwah pun harus sembunyi-sembunyi. Setunggaling kisah menika persembunyian dakwah Rasul menika wonten griya sahabatipun ingkang nami Arkom, sehingga menika dipun sebut Darul Arkom, menika rumahipun sahabat Arkom. Menika saben dinten dalu Rasulullah nglumpukke para sahabat dakwah wonten mriku jelaske Islam. Ledo makaten delik-delik nek ngantek ngerti liyane, wah sesuwe diancam. Itu 10 tahun lho niku. Pengikutnya cuma 100. Nek kula aduh wis bola-bali ngantek tahun pengikutene wis ra kuat. Maka kemudian kita bisa melihat pada akhir periode Madinah Allah ngendika, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Engkaulah kelompok manusia yang terbaik selama peradaban manusia. Karena peradabannya menjadi menika. Ketika Rasulullah Fathul Mekah, ketika berangkat dari Mekah ke Madinah hanya 100 orang, ketika dari Madinah balik ke Mekah pinten jumlahipun? 100.000 jamaahnya. Dalam periode Madinah mengalami percepatan luar biasa.
Mila menika fondasi itu harus sangat kuat. Kalau fondasi dan fondasi dipendem rakit tok wae kok. Lembangun sing penting ku tiange gendengi macak. Kementen tahun 2006. 27 Mei. Riki kenging mboten riki. Itu kan itu nika. Mereka fondasinya enggak bagus ya yakin cepet banget. Tapi karena Rasulullah membangun fondasinya itu luar biasa di kota Mekah, maka bangunannya itu menjadi kokoh. Ketika sudah tegak di Madinah, dalam waktu relatif singkat seluruh jazirah Arab berhasil dikuasai sebagai masyarakat Muslim. Menika cerita ini wonten ing surat Al-Fath. Allah ngendika a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Islam itu liyudhhirahu 'ala dini kullih. Apa menika? Liyudhhirahu menika unggul, nyata, zahir terhadap semua agama yang lain. Nyenengke saestu menawi sampun bersani Islam niku liyudhhirahu 'ala dini kullih. Tapi kalau kita ingat 10 tahun sebelumnya di periode Mekah, Rasulullah dikucilkan, diuyak-uyak. Ya Allah, luar biasa tantangannya. Tetapi kemudian liyudhhirahu 'ala dini, maka kita juga perlu melihat pilih segala sesuatu niku sebelum bisa unggul ada tantangannya. Orang sekolah saja mulai dari TK, bahkan sekarang ada PAUD, SD, SMP, selanjutnya baru bisa menjadi orang pinter. Ini artinya ada tahapan-tahapan yang kedah dilalui. Ibu-ibu nyuwun sewu, kalau rumiyin pas nglairaken lak nggih awrat to. Lajeng kemudian mulai ngasuh bayinya, usia sehari 2 hari masih merah. Dengan segala kerepotannya, pilek sithik wis bingung ribut. Apa maneh ngantek diare, luar biasa prihatosipun. Mbah santes remaja dewasa, alhamdulillah raos syukuripun kita bisa melihat. Ini menjadi suatu pelajaran kados Rasulullah awalnya nggih angel banget. Maka Allah ngendika huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Untuk bisa mencapai unggul liyudhhirahu 'ala dini kulli menika kedah huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Dialah Allah arsala yang mengutus rasulnya, mengutus utusannya. Apa Rasulullah itu diutus enggak disangoni apa-apa? Disangoni menapa? Ibu-ibu menawi usaha putranipun mbok rono ya mesti nyangoni to, tinggu transport, numpak Gojek, numpak bis. Pasti selalu ada. Tetapi Allah memberikan sangu pada Rasulullah menika bil huda wa dinil haq, dengan petunjuk dan ad-dinul haq, dan agama yang benar. Kalau wawinjang kula badhe berangkat mriki menika sik kula niku dereng ngapal Masjid Al-Ikhlas sing nggone pundi. Alhamdulillah saiki kula dikirimi ana mepe. Itu kan petunjuk. Mbangane Mas Budi tak kirim bensin seliter mangkat, nek ra dikai petunjuk napa nggih kula tekan riki. Maka petunjuk itu menjadi sangat penting. Maka Allah memberikan Rasulullah bukan sangu dalam wujud harta yang banyak, tetapi bil huda. Napa petunjukipun? Menapa petunjukipun? Adinul haq dia wujudipun Al-Qur'anul Karim. Itu petunjuk yang terus menerus diisi atau ngisi Rasulullah sehingga Rasulullah sakit menjalankan amanahnya. Kula kelawa nggih pikir pokoke kasongan ngulon. Ya sam ngatas tekan niku pasar iku kula buka ape malih nggo endi. Tas sing ngulon sekedhik sak menit meneh. Nah, lajeng kula ningali wonten panitia ingkang sampun mergi. Petunjuk menika sangat penting. Maka manusia kalau kehilangan petunjuknya, naudzubillahi min dzalik. Ibu bapak butuh petunjuk mboten? Lajeng kados pundi menawi butuh petunjuk? Pokoknya aku butuh petunjuk lah yo pundi.
Kados pundi supaya petunjuk itu ada tetap dalam diri kita? Apa yang kita lakukan? Kados pundi supaya petunjuk itu selalu ada dalam diri kita? Kados pundi? Nyuwun sewu. Kadang-kadang kita ini butuh nyenyuwun ning ora sadar sing disuwun apa. Kalau wenjang sholat subuh maos Al-Fatihah ingkang dipun waos menapa? Ihdinas siratal mustaqim. Duh Gusti Allah paringana petunjuk jalan ingkang lurus as-siratal. Menika nyuwun. Lah nek salat terus karo ngantuk piye nyuwun petunjuk. Wonten seorang ulama menika menawi maos Al-Fatihah wonten 2 ayat yang dia baca dengan sangat serius. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Langsung dia diam. Mencalonkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Menika napa? Ikrar. Ya Allah, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu Allah saya mohon pertolongan. Lajeng ihdinas siratal mustaqim. Gusti Allah paringana pitedah, paringana petunjuk jalan yang lurus. 2 ayat ini dibaca dengan kemantapan. Itu menunjukkan orang itu butuh petunjuk. Jadi saya mohon kita semuanya ibu bapak menawi baca Al-Fatihah menika wonten khususipun ayat menika ya serius le maca. Agus ta betul alah le njaluk niat dinajatan. Itu menjadi sangat penting akan kemantapan kita. Anak mau ujian berangkat sekolah salim dengan orang tua bapak ibu nyuwun donga supados mangke kula nggihipun nggarap si tes ujian saged lancar. Lenyen nyuwun salaman tenanan. Pasti orang tahu wis nek le bismillah mangkato. Bapak ibumu tansah nyangoni donga supaya kowe oleh petunjuk. Ning nek bapak ibu berangkatan. Ale pamit ora niat. Nggih ta. Mila menika monggo ibu Pak agen kita menika betah petunjuk menika serius saestu. Bil huda wa dinil haq. Pentingnya kita mendapatkan sang petunjuk agama yang hak. Yakin mboten Islam niku agama yang hak? Yakin toh? Dengan keyakinan kita maka menjadi penting kita mempelajari agama menika adinu. Agar kemudian apa? Liyudhirahu ala dini kulli. Maka Allah menjadikan agama Islam niku agama yang unggul. Moncer menjadi terang benderang. Tetapi kemudian wonten ayat selanjutnya ada tahapan-tahapan. Ora jujuk juk terus Islam kuwi wis moncer. Ada tahapan yang tidak kalah beratnya. Anak mau ujian le nok sesuk lak kowe tes to mbok sinau. Wah gampang aja muni aja nggih gampang. Sinau dhisik. Rasulullah ingatkan, maka Allah kemudian untuk menjadikan Islam itu unggul menika Allah mengutus Rasulnya tadi. Sinten yang diutus? Muhammadur Rasulullah. Wonten ayat surat Al-Fatah ayat akhir Rasulullah Allah ngendika yang pertama kali Muhammadur Rasulullah. Ada seorang pribadi manusia yang unggul yang terlatih bernama Muhammad yang kemudian diutus menjadi Rasul yang sudah dipersiapkan sedemikian rupa. Muhammadur Rasulullah. Kados wau sampun ibu bapak menjawab Rasulullah diangkat menjadi nabi, bi'tsah menjadi nabi wonten usia 40 tahun. Apa kemudian Rasulullah sendirian menyebarkan agama Islam? Sendirian menapa wonten kancanipun? Masjid Al-Ikhlas ini pasti dibangun oleh sekian banyak orang. Meskipun tiba-tiba turun duit sekian miliar,
tapi nggak mungkin masjid ini dibangun oleh seseorang. Ada panitia bentuk, lajeng odo-odo ngejak jamaah, dirembuk kabeh didirikan jalan. Maka Rasulullah juga bukan sendirian teriak-teriak Islam ya'lu wala yu'la alaih, malah itu diguyu. Rasulullah kemudian ngajak beberapa orang, beberapa nggak banyak. Maka wonten ayat menika surat Al-Fatah ayat akhir Allah ngendika Muhammadur Rasulullah lajengipun walladzina ma'ahu dan orang-orang besertanya. Artinya Rasulullah dituntunkan oleh Allah golek kanca. Segala sesuatu itu orang butuh teman. Karena apa? Manusia ibu bapak termasuk saya itu makhluk sosial yang hidupnya juga butuh orang lain. Gak mungkin kita menjadi manusia bertapa sendiri di tengah hutan. Itu bukan manusia. Tetapi manusia itu makhluk sosial. Dia hidup bermasyarakat, ketemu teman-teman yang lain dengan berbagai kegiatan. Itu manusia. Apa pengawasan tadi saya baca dilaksanakan oleh PCM Bangun Jiwa Timur ya. Pimpinan cabang Muhammadiyah Bangun Jiwa Timur. Ranting. Oh nggih nyun sewu Bangun Jiwa kecamatan Bangun Jiwa nggih. PRM Bangun Jiwa Timur. Muhammadiyah ketika berdiri seabad yang lampau, Kiai Dahlan juga tidak sendirian. Anemek langsung teriak-teriak Muhammadiyah berdiri nggih mboten payu. Ngajak beberapa teman rembugan odo-odo. Yuk mbok dipikirke jamaah dhewe iki Islam agama sing bener ning kok jamaah dhewe iki nyuwun sewu wekdal semanten kok bodoh-bodoh melarat tur malah dijajah Belanda waktu itu. Loh, padahal dhewe iki agamane bener banget. Lah kok kalah karo Londo? Sing salah agamane napa sing salah tetiange? Lah mengaten nika. Kiai Dahlan lajeng mikir, iya ya. Yakin Islam itu inna dina indahul Islam. Agama yang hak di sisi Allah itu Islam. Ani nyatane masyarakat dhewe sing wong Islam iki kok ngono. Pasti ada sesuatu. Islamnya bener, nek ngono masyarakat eling ngamalke Islam kurang bener. Kula mboten matur salah lho. Kurang leres, kurang bener nika sing kathah ngaten menika. Nyuwun sewu. Apakah kemudian kita akan menyatakan jamaah masjid Ahillah sudah 100% bener? Rasa pengajian yang wis rampung. Tetapi justru kita mengadakan pengawasan pagi, mengadakan kegiatan lain dalam rangka menjaga belajar terus agar kita itu selalu dalam as-sirat al-mustaqim tadi, jalan yang lurus. Maka kemudian Rasulullah juga waladina ma'au dan orang-orang besertanya. Siapa sahabat Rasulullah yang pertama kali menyatakan masuk Islam? Orang lain yang menyatakan masuk Islam. Siapa? Siapa? Perempuan belum nih. Perempuan pertama yang menyatakan keislamannya pada Rasulullah Khadijah Al-Kubra, istrinya. Lah kalau istrinya sendiri kemudian malah tidak kemudian mendukung Rasulullah, maka orang sering mengatakan di balik laki-laki yang sukses pasti ada perempuan yang mendukungnya. Khadijah itu luar biasa, seorang perempuan yang mendukung kegiatan Rasulullah dengan segala apa yang dia punya. Kita bisa membayangkan ketika Rasulullah pertama kali menerima ayat Allah wonten Gua Hira, ketemu malaikat Jibril, ya Allah, ndredeg Rasulullah. Pulang sampai rumah ndredeg. Apa yang dilakukan Khadijah? Iki mesti Mas Muhammad yo napa-apa kok bali kok ngene iki. Apa ditanya? "Woi, kowe sing ndi Mas? Hayo kowe mesti mau dolan to." Istri yang luar biasa. Khadijah beliau. Wis Mas leren sik. Sare sik tak
kemuli lajeng dipun selimut ya. Ini mesti ada sesuatu. Itu istri yang sangat bijak menika. Setelah Rasulullah bercerita apa yang dialami, Mas Muhammad dalam bahasa saya nggih, wis Allah ngutus kowe, aku arep ndampingi kowe dengan segala risikonya. Seorang lelaki, seorang bapak ketika istri menyatakan, wis Mas tak dukung perjuanganmu, saged ayem tentrem. Setelah Khadijah sinten malih? Saudara sepupunya. Sinten? Seorang anak muda sepupunya Ali bin Abi Thalib. Anak muda langsung mengatakan pada Muhammad, ya Rasulullah, paman saudara sepupunya, saya dukung perjuanganmu. Rasulullah milih-milih sing iso dukung aku sapa wae, aja sembarang orang. Datang Abu Bakar As-Siddiq, orang tua yang sangat bijaksana. Ya Muhammad, ishhadu bi anna muslimin, saksikanlah aku seorang muslim. Mereka butuh seorang lebih tua, punya kebijakan, pinter, Abu Bakar As-Siddiq. Yang kemudian Abu Bakar sudah menjadi mertuanya Rasulullah, ya tak? Lawang putranipun Aisyah Az-Zahra menikah kemudian menjadi istri Rasulullah. Itulah orang-orang awal. Sampun Abu Bakar Siddiq, ada lagi beberapa sahabat. Lah Rasulullah menikah mikir, orang-orang besertanya wala tidak mahu. Ada Abu Bakar, wah mikir, butuh orang yang berani, butuh orang yang memimpin sukses. Lajeng Allah Rasulullah kan ndedonga, ya Allah, paringanlah berilah kami seseorang yang akan mampu menegakkan Islam dengan kuat. Wekdal sak menika ada 2 Umar di kalangan kaum Quraisy itu. Umar bin Khattab yang dahulunya itu musuh luar biasa Rasulullah, karena Allah memberikan hidayah, dia datang ke tempat saudaranya, masuk ke rumahnya itu saudaranya langsung takut sembunyi, tapi ternyata dia sedang membaca surat Toha. Apa yang kamu baca tadi? Saudaranya dibuka Qurannya, Toha. Mendengar itu Abu Bakar, Umar bin Khattab yang dulunya orang yang ganas gila saya, luluh hatinya, langsung dia datang ke rumah Rasulullah. Para sahabat dedekan, wah Umar bin Khattab arep ngamuk iki. Tapi begitu Rasulullah, ya Muhammad Rasulullah, ishadu bi anna muslimun, saksikan aku menjadi muslim. Langsung Rasulullah bersama Rasulullah, alhamdulillah. Nah, apa sifat-sifat orang yang asabikunal awalun, orang-orang yang menjadi sahabat Rasulullah di waktu awal? Ini menjadi penting. Inilah yang namanya kader yang akan membantu Rasulullah. Mila menika ibu-ibu, bapak-bapak juga harus berpikir, sok sing terus ke Masjid Al-Ikhlas ini harus ada anak-anak muda yang berjiwa kader, yang sanggup berjuang seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Umar bin Al-Faruq, atau Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Apa sifat-sifat orang yang mendukung Rasulullah? Kembali ke Quran lagi, waladina ma'ahu, ada 2 sifat, as-sidau alal kufar, ruhamau bainahum. Ini menjadi penting bagi kita semuanya. Orang-orang yang kita didik, kita latih menjadi sahabat Rasulullah itu as-sidau alal kufar, ruhamau bainahum. Apa as-sidau alal kufar? Keras, tegas terhadap orang-orang kafir. Lah nek orang-orang yang mau berjuang kok miyur terhadap orang kafir, ya repot. Meskipun tidak berangasan, tetapi tegas. Iki Islam, iki kafir, iki kufur, aku ra melu-melu. Itu harus tegas. Tetapi orang-orang itu ruhama ubainahum,
saling kasih mengasihi di antara mereka para sahabat itu. Ini yang nampaknya sekarang, nyun sewu, sekarang rada angel. Kaum muslimin hanya beda warna jaket, wis do pelirik-pelirikan. Maka menjadi penting ruhama ubainahum, saling kasih mengasihi di antara mereka. Sesama umat Islam, sesama kita sholatnya menghadap Ka'bah, sesama kita punya Al-Quran, kok dong bermusuhan. Oh, dan semangat kalau Darussalam diko ini dari ayat Quran samin abaton katanya. Maka menjadi penting ruhama ubainahum. Abu Bakar As-Siddiq ketika melihat seorang sahabat Bilal Ar-Rabah, ngertos Bilal sahabat Rasulullah. Bilal menika muadzin Rasulullah, orang kulit hitam, ya, budak, tetapi dia masuk Islam. Suatu saat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sedang berjalan di padang pasir, melihat seseorang sedang mencambuki budaknya. Yang budaknya itu sudah telanjang dada, ditimpa batu, dipecuti. Hei Bilal, kowe kok wanine mlebu agama Islam. Apa kata Bilal? Beliau tidak banyak, hanya mengatakan ahad, ahad. Luar biasa Bilal ini. Ketika sudah disiksa itu hanya ahad. Datang Abu Bakar Siddiq. Hei, kenapa kamu menyiksa? Nggak usah ikut-ikutan. Ini budakku wonten zaman semanten. Kalau yang namanya budak itu hak milik tuannya, nggak boleh orang ikut campur. Tetapi Abu Bakar As-Siddiq karena ruhama ubainahum, melihat Bilal itu saudaranya seiman, wis mbok kosek. Iki budakku rasa melu campur. Lajeng Abu Bakar ngendika, nek ngono tak tukune. Manusia jadi jual beli. Diperjualbelikan manusia, ibu bapak seperti saya yang punya hak langsung itu hanya Allah, tetapi manusia telah memperbudak yang lain menika zaman semanten. Tuannya Bilal mendengar Abu Bakar membeli, langsung memberi harga 500. Harga waktu itu nggih 100 dinar. Oh, itu harga yang sangat mahal. Biasanya nek budak kono ki 100 wis payu, tapi memberi harga 500. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Bismillah, 500 saya bayar, bebaskan budak itu. Watuannya tadi ketawa, 500 dinar lumayan, bisa pula aneh. Bila dibebaskan, kemudian tuan tadi ngomong, kamu nggak pakai nawar, langsung dibeli, ya salah kamu. Apa kata Abu Bakar? Mbok arep 1000 dinar tak tuku demi membebaskan sahabatnya tadi. Itulah ruhama ubainahum. Salah satu ciri orang yang saling kasih mengasihi di antara mereka. Nah, ini menjadi penting kalau kita pengen membina jamaah, antar jamaah kedah kompak, suasana silaturahim kedah dihidupkan. Beda pendapat monggo. Sakmenika tahun 23, tahun ngarep ana pemilu. Beda pilihan monggo, nilai pengajian tetap. Wah, kok pengajian bubar gara-gara beda pilihan. Wah, ini kan luar biasa. Itu tantangan kita. Maka saya amaturi justru pemilu tahun depan. Beda pilihan monggo, yang penting jamaahnya tetap. Maka ruhama ubainahum harus kita bina terus. Sesama jamaah Masjid Al-Ikhlas kita ruhama ubainahum. Kalau kemutan ibu-ibu kita saya kemutan waktu 27 Mei tahun 2006 gempa bumi yang ngaten menika. Begitu kejadian, saya langsung kontak Ketua PP Muhammadiyah Wekdal Semanten, Pak Din Samsudin. Sebetulnya ketuanya masih tahun 2006, selama itu kan Pak Din. Pak Din, Jogja gempa, korbannya sangat banyak. Pak Din, bismillah Mas Budi, besok sore saya datang karena hari ini saya masih kan waktu cari kendaraan ke Jogja juga tidak mudah. Sore hari saya dipanggil oleh Pak Haidar, almarhum Pak Dasron, wonten kantor PP Muhammadiyah Jalan Keadalan.
Padahal waktu itu saya baru saja keluar dari rumah sakit setelah selesai operasi. Ditelepon, piye Mas Budi, bismillah. Istilahnya pun panggilan kemanusiaan kok jadi sehat ngoten mawon. Sedulur-saudara kita itu di Bantul utama itu ribuan yang menderita, sekian ribu meninggal dunia. Njok piye? Ya harus kita bantu. Wes Mas Budi sampean jadi komandan posko Muhammadiyah. Kok mikir bismillah nek sudah diminta oleh pimpinan itu ya inanan mek sami nabatokna. Ajeng sonten menika malamnya saya kumpulkan beberapa teman. Kita buat posko Muhammadiyah untuk membantu saudara-saudara kita yang tertimpa musibah. Alhamdulillah. 26 Mei 27 Mei menika langsung malam orang pada datang ke kantor PP. Aku duwe mobil nggonen. Aku duwe apa-apa sudah disumbangkan. Namanya mobil itu ke kantor PP kadang berderet. Iki kuncine, iki duitnya ikut tuku bensin. Karena apa? Kepengen membantu saudara mereka. Saya Mas Budi bingung jenazahnya banyak banget. Saya bingung boleh kafan. Saya pesan kafan 3000 meter. Gua apa ya namanya juga jenazah harus dirawat. Itu ketentuan Islam. Pagi hari kita mulai jalan ke Bantul, ke daerah-daerah menyisir. Ternyata luar biasa. Apa kemudian menyemangati saya dan teman-teman, ruhama bainahum, saling kasih mengasihi. Itu harus kita hidupkan. Maka ketika Allah memberikan cobaan musibah gempa itu, ada nilai-nilai kebaikan pada diri kita, tiba-tiba diingatkan. Nek kowe selamat berarti kowe kudu bantu sing kena musibah. Maka Muhammadiyah langsung bergerak luar biasa. Mulai dari Klaten yang hancur juga sampai di Kulon Progo kita menyebar semuanya. Ini ruhama bainahum. Tetapi itu dereng cukup. Pergerakan fisik membantu orang itu perlu. Tetapi itu belum cukup bagi orang-orang yang dipilih Rasulullah. Apa yang sudah dilakukan? Balik ke Quran lagi. Ayat niku lajengipun Allah ngendika tarohum ruk'an sujadan. Orang-orang yang sahabat Rasulullah itu engkau lihat mereka tarohum ruk'an sujadan. Apa? Rukuk dan sujud. Salat enggak boleh ditinggalkan. Ini yang juga menjadi penting. Ada teman mengatakan, nek kepengin delok wong Islam, tidak semua lho, masjidnya do kebak kabeh. Nek kepengin delok wong sing beriman tenan, deloken jamaah subuhe, masjidnya do gegeden. Nyuwun sewu. Maka perlu kita menghidupkan jamaah itu untuk menunjukkan taruh bukan sujatan. Sahabat Rasulullah itu ruko sujudnya luar biasa. Tengah malam mereka bangun untuk rukuk dan sujud, sholatnya kepada Allah. Karena manusia itu butuh betul petunjuk dari Allah. Mila menikah waktu sholat itu ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berilah petunjuk. Sholatnya para sahabat Rasulullah itu luar biasa. Istri Rasulullah Aisyah radhiyallahu anha ngendika, aku ki weruh nek Rasulullah bersama para sahabatnya sedang berdiskusi atau sedang apa, tiba-tiba terdengar Bilal suara adzan, langsung apa mereka? Nyat kaya dora tepung meneh, langsung ambil wudu masuk masjid. Artinya mereka rindu betul dengan sholat. Nah, mila menika kita menjadi penting tarohum ruk'an sujud. Engkau melihat rukuk dan sujudnya luar biasa. Orang mek waton belum sholat cepet yuk rampung, tapi menikmati sholat. Saya juga belum bisa, masih belajar terus. Ibu bapak coba ketika niat sudah mantap dalam hati, Allahu Akbar, nyebut asma Allah itu hatinya ndredeg, wajilat kulubum. Kalau disebut asma Allah hatinya bergetar. Bisa nggak kita menikah ngaten menikah? Sholatnya begitu menyebut Allah, Allah yang maha besar, semuanya kecil, apalagi kok saya. Bupati wali kota kan presiden itu kecil kalau dibanding Allah. Ngaten.
Jadi betul-betul hanya Allah yang Maha Besar, Allah yang Maha Kuasa. Makanya para sahabat Rasulullah itu enggak ada sedikit pun takut kecuali pada Allah. Ada seorang sahabat Rasulullah yang masuk Islamnya belakangan, namanya Ikrimah. Ikrimah itu bapaknya dulu musuhnya Rasulullah. Setelah Rasulullah bisa menaklukkan Mekah, Fatul Mekah, Ikrimah masuk Islam dan menjadi sahabat Rasulullah yang luar biasa. Ketika Rasulullah sudah wafat, pada satu pertempuran melawan Roma, itu tentara Rasulullah sudah kalah entek-entekan, sudah dikupeng. Ketika dikupeng, logistik sudah makin menipis. Para sahabat, piye logistik wis entek. Ikrimah kemudian menyatakan, bismillah saya akan tembus kepungan ini. Panglima perang, ora iso kowe tembus, kalah kowe mati. Apa yang dikatakan? Saya itu masuk Islamnya belakangan, pahalaku sedikit sekali dibanding engkau. Aku akan menjemput pahala Allah. Maka Ikrimah dengan kuda yang tegar langsung menyerbu pasukan banyak. Dipanah pokoknya terus maju terus. Akhirnya kudanya kepanah mati. Dia maju lagi sendirian memecah belah yang mengepung. Berhasil. Meskipun kemudian Ikrimah sampai depan juga mati, gugur syahid. Tapi kemudian pasukan di belakangnya bisa memecah pertempuran itu. Kenapa Ikrimah bisa seperti itu? Yakin. Ya, karena ruka sujadan tadi itu. Nah, tetapi ibu bapak yang sangat saya muliakan, kalau orang ruku dan sujud, apa wis cukup? Belum. Masjid ini dibangun jangan nganggo biaya. Keramiknya, semennya, besi betonnya kan juga biaya menikah. Maka para sahabat Rasulullah itu orang-orang yang kerjanya luar biasa, menjadi wirausaha, menjadi entrepreneur yang kemudian bisa mendukung perjuangan Rasulullah. Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Para sahabat Rasulullah itu yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Ibtigha itu apa itu? Wazan ifta'ala. Itu menunjukkan kesungguhannya mereka itu menjemput rezeki Allah yang diridhoi. Mereka semuanya pekerja keras. Yang namanya Abu Bakar itu juga pekerja keras. Yang namanya Abdurrahman bin Auf itu adalah usahawan. Umar bin Khattab memang tidak dikenal sebagai usahawan, tetapi menyumbangkan banyak hal. Suatu saat seorang ibu rumahnya diketuk, ada orang ngetuk pintu. Assalamualaikum, assalamualaikum. Dia ngongkon anaknya, mboknya dibuka ngopo. Begitu dibuka, oh pengantar susu. Ibunya mau membayar, kaget. Ya mengantar siapa? Umar bin Khattab. Ya Allah, sahabat Rasulullah kau menjadi pengantar susu. Ndredeg ibu tadi. Wahai Umar bin Khattab, kenapa kau menjadi pengantar susu? Apa kata Umar bin Khattab, sahabat besar Rasulullah? Aku mencari tambahan penghasilan. Agar apa? Agar aku bisa menyumbang perjuangan Rasulullah. Tidak kemudian agar aku kaya, enggak. Agar aku bisa menyumbang lebih banyak perjuangan Rasulullah. Jadi mereka pekerja keras luar biasa. Abu Bakar pedagang. Abdurrahman bin Auf itu luar biasa pinternya dalam berdagang. Supaya berdagang tidak hanya kemudian untuk dirinya sendiri, tetapi mereka mengupayakan berdagangnya agar bisa membantu perjuangan Rasulullah. Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Maka kemudian menjadi penting bagi kita berusaha mencari ma'isyah, kebutuhan. Ibu-ibu, bapak-bapak kan juga mikir loh. Sekolah putra-putrinya juga pasti butuh biaya. Itu menjadi penting kemudian berusaha untuk mencukupinya. Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Tetapi ada yang menarik wonten ayat menika. Jangan sampai nek wewe sugih sok dolali. Wonten mboten ngaten menika. Repote sok wonten wis sugih njuk lali. Maka
waktu itu ada seseorang, ya Rasulullah, usahaku tidak berhasil, ternakku pada mati. Dan Rasul mendoakan, semoga usahamu lancar. Betul, tanamannya menjadi subur, peternakannya laris. Wah, dia kemudian kaya raya. Yuk lali ning masjid. Rasulullah ndelok, aduh kayak iki tak dongake makmur, yuk lali ning masjid. Dilingkir Rasulullah. Astagfirullahaladzim, sahabat mereka, astagfirullah ya Allah, ternyata kekayaan malah menjadikan aku lupa pada Allah. Akhirnya kemudian dia lepaskan semua kekayaannya dan dia kembali menjadi miskin, tetapi tetap berbahagia. Ada seorang sahabat punya kuda yang sangat bagus, dirawat, wah disik-isik, ngantek lali krungu adzan ora dirungokke. Rasulullah kok mau asar, astagfirullah ya Allah Rasulullah, enggak. Tadi saya tuh lupa karena ngisi-isi kuda yang bagus, balik kudanya langsung dibeleh. Karena kuda ini telah membuat aku lupa dengan Allah. Maka orang yang berhasil dalam usahanya juga harus kemudian Allah mengingatkan pada ayat berikut. Ayat ini luar biasa menurut saya. Allah mengingatkan dengan lengkap. Yabtahuna fadlam minallahi wa ridwana, dilanjutkan dengan apa? Simahum fi wujuhim min athari sujud. Engkau lihat mereka, sahabat-sahabat Rasulullah, simahum fi wujuhim, ada tanda bekas sujud di wajah mereka. Bukan sekedar keningnya hitam, tidak. Justru orang-orang yang sujudnya banyak itu menjadi orang tawadhu, terpancar dari wajahnya penuh orang-orang yang dekat dengan Allah, hatinya tawadhu, tidak sombong. Wonten cerita pimpinan Muhammadiyah, salah satu tokoh Muhammadiyah nika Kiai Haji Mas Mansur saking Surabaya. Beliau menjadi ketua Hizbut Muhammadiyah, menjadi ketua pengurus besar Muhammadiyah dalam usia 40 tahun. Jauh lebih muda dari saya, saya sudah kepala 6. Kiai Mas Mansur itu masih sangat muda ketika menjadi ketua PP Muhammadiyah. Beliau datang dari Surabaya ke Kauman. Ayah saya itu cerita, Bud, nek wong ketemu sing jenenge Kiai Mas Mansur meskipun masih muda, begitu melihat orang semua dungkluk, apa? Dari wajahnya terpancar wajah orang-orang yang sujudnya kepada Allah luar biasa. Dari mana? Semua orang melihat wajahnya itu luar biasa orangnya. Maka kemudian Kiai Mas Mansur itu menjadi direktur Alimin Muhammadiyah, juga membina kader di Kauman. Itu luar biasa Kiai Mas Mansur itu. Masih muda 40 tahun, tetapi ketawaduannya luar biasa. Itu kalau orang-orang yang kemudian rezekinya cukup, tetapi mereka tiap tengah malam bangun untuk kemudian sujud pada Allah, nangis matur sama Allah. Seorang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang kalau siang hari menjadi singa padang pasir, sahabat Hamzah radhiyallahu anhu yang kalau siang hari dalam peperangan kerasnya luar biasa, malam hari mereka nangis sujud pada Allah. Ya Allah, Engkau telah beri aku demikian banyak kenikmatan, rasa-rasanya aku kurang sujud padamu ya Allah. Mereka nangis sujud di tengah malam. Air mata orang yang sujud di tengah malam bangun, itu sejenis air yang akan bisa mematikan api neraka. Karena ada 3 jenis air yang akan mematikan api neraka. Sinten sing bener kepengin mendapatkan air yang bisa mematikan api neraka? Yang pertama, air yang keluar dari keringat kita karena kita kerja keras mencari rezeki yang halal dengan segala kesulitan kita berkeringat. Insya Allah keringat yang keluar nanti akan mematikan api neraka. Yang kedua, air mata yang muncul karena takutnya pada ketika malam istighfar, ya Allah, Engkau telah memberikan aku serba banyak, kok aku masih belum bersyukur, nangis. Air mata itu akan bisa mematikan api neraka yang
panasnya nggak usah dikatakan lagi. Kalau saya di sini Brebes Mili itu, Brebes Mili tengah malam sendiri itu angel. Nek berhubung liya nangis layatan bisa itu gampang. Tetapi bangun tengah malam matur kepada Allah nggak ada orang melihat. Nangis Rasulullah bersama para sahabatnya yang kalau siang orangnya gagah-gagah, malam tunduk nangis di hadapan Allah. Air mata itu akan bisa mematikan api neraka. Yang ketiga, sejenis air, zat cair yang mematikan api neraka adalah darah yang keluar dari orang-orang yang berjihad di dalam Allah. Darah yang menetes itu akan mampu mematikan api neraka. Maka Ikrimah tadi yang saya matur, yang dia dipanas sampai babak bundas mati juga, setiap darah yang keluar akan mematikan api neraka, yang hanya dia menjadi syahid langsung bis ilal surga ilal jannah bighairi hisab, enggak ada hisab lagi. Maka itulah orang-orang yang simahum fi wujuhihim min athari sujud. Itulah ciri orang-orang yang akan sanggup menunaikan perjuangan Rasulullah. Nah, sekarang kisah itu tidak hanya pada zaman Nabi Muhammad. Kalau ibu-ibu baca, bapak-bapak baca waktu surat Al-Fat, disebutkan dzalika mathalu fit Taurati wa mathalu fil Injil. Itulah dzalika permisalan kisah cerita fit Taurati wa mathalu fil Injil. Itulah kisah juga terdapat di dalam Taurat. Taurat diturunkan kepada Nabi siapa? Siapa? Taurat Musa alaihissalam. Musa alaihissalam juga punya kisah seperti Rasulullah. Wa mathalu fil Injil, dan juga kepada Injil kepada Nabi Isa alaihissalam ibnu Maryam. Kalau nyebut Nabi Isa ditambah putra Maryam, ya. Karena Nabi Isa itu hanya putra Dewi Maryam, tidak putra yang lain gitu. Harus tegas kita. Isa ibnu Maryam alaihissalam. Itu Isa juga mendapatkan Injil. Keduanya Musa dan Isa punya kisah seperti Rasulullah. Mereka berjuang juga tidak sendirian. Nah, sekarang kita mengerti kisah para Rasul. Siapa temannya Nabi Musa dalam menghadapi Fir'aun? Kita perlu ngerti kisah-kisah semacam itu, sehingga kita nanti matur ngedikor putrane le golek kanca, supaya kamu berjuangnya tidak sendirian. Siapa yang membantu Nabi Musa alaihissalam menghadapi Fir'aun laknatullah itu? Sinten? Nabi Harun alaihissalam. Rasulullah kan, Musa kan, ya Allah jangan aku sendirian menghadapi Fir'aun, lidahku ini enggak lancar. Maka Allah dikatakan, aku berikan kamu teman, Haruna ahi, Harun saudaraku, menjadi teman Nabi Musa. Jika ketika menghadapi dengan Fir'aun enggak sendirian, maka kekancan hidup bermakhluk sosial menjadi penting. Nabi Isa alaihissalam, siapa para teman-temannya yang ketika dia harus mendakwahkan agama waktu menghadapi kaum Yahudi? Sinten? Nah, kita harus ngerti kisah-kisah itu. Isa alaihissalam juga punya teman-teman. Ada 12 teman Nabi Isa yang selalu mengawal Nabi Isa dalam memperjuangkan itu. Jadi para nabi itu kemudian ketika berjuang juga punya teman. Nah, ini menjadi penting. Dzalika mathalu fit Taurati wa mathalu fil Injil. Maka kemudian Allah menutup ayat Quran tadi kazar'in. Apa zar'ah ini? Pepohonan, tumbuh-tumbuhan. Kazar'in asjasatu fa'azarahu. Seperti pepohonan yang kemudian dulu kan apa? Isi asem itu apa namanya? Kelungsu. Kelungsu ini cilik. Ketika ditanam, berakar, terus dirawat, tumbuh tuntasnya, wah nganti pohon asem yang gede banget. Kazar'in, Islam kimbian ya cilik, tapi karena dirawat, dirabuk, pohonnya tumbuh kuat. Akarnya mendalam, terus akarnya kuat, batangnya, daunnya rimbun besar. Itu seperti Islam, seperti Muhammad, ya awalnya juga diguyu, ditentang.
tetapi karena dirawat dengan baik hanya tumbuh menjadi besar. Sehingga dikatakan kazar'in ahrajas atau fa'ajar fastalado fastawala suki. Apa lanjutnya? Yu'jibu zurra liyadobi melukar. Sehingga kemudian membuat yang menanamnya kaget. Ya Allah, ambian mek kulung susah dadi wetasem gede banget. Mungkin bukan kita yang menikmati, anak cucu kita. Jadi kita harus terus menerus berjuang, bergerak. Sehingga apa? Yu'jibu zurra dari kulit waliyadobi melukar, sehingga membuat gemetar orang-orang kafir. Makanya udah Rasul berjuang, orang-orang kafir ya kalah. Tapi semuanya perlu proses, perlu tahapan. Wa'adallahu alladziina aamanu wa amilus sholati minhum maghfiratan wa ajrun 'azima. Itulah akhir dari surat Al-Fatihah. Dan kemudian Allah itulah ciri orang-orang yang amanu wa amilus sholat, orang yang beriman beramal soleh. Aman wa amilus sholati. Kemudian Allah akan memberikan ajron adimah, pahala yang besar. Sinten sing boten kepingin mendapatkan ajron adimah, pahala yang besar. Kita semuanya pengen, menawi pengen, yuk ngikuti seperti Rasulullah dan para sahabatnya. Mekaten yang saya bisa matur, semoga yang sedikit ini menambah pemahaman dan kesempatan kita untuk mengikuti beritibak kepada para Rasul, khususnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila hidayah wa taufik fastabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyun sewu nggih.